memuji Tuhan, bersukaria bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu tentunya. Ada siapa aja sih di sini? Ada kakak Dilan, ada kakak Ebo, ada kakak Tommy, ada kakak Sarah, dan ada kakak Irene. Nah, adik juga harus siap memuji Tuhan. Nah, kita akan memuji Tuhan, semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Beribadah, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena sampai hari ini kami dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, kami boleh juga menyaksikan dan boleh beribadah, ibadah online sekolah minggu Gemis Bethlehem. Kiranya Tuhan Yesus mau hadir bersama-sama kami, memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Berikan kami semangat dan kekuatan untuk kami terus memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, adik-adik masih tetap semangat kan? Kita akan terus memuji Tuhan karena Tuhan Yesus sudah baik buat kita semua. Diundang semuanya bangkit berdiri, kita akan menyanyikan medley Sungguh Alangkah Baiknya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira dan kasih Yesus manis dan indah. Oh
telah memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Layakanlah persembahan ini ya Tuhan, agar menjadi pelayanan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja kami dan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita mau menyanyikan lagu Aduk Senangnya Naik Kereta. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan Yesus telah memimpin kami ibadah ini hingga pada saat ini di bawah waktunya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak yang manis untuk boleh mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak-kakak pengasuh, yang dibawakan oleh Kak Fransir. Biarlah kami boleh mendengarnya dengan baik serta melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik di rumah yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng kesayangan Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Tentunya luar biasa kabarnya, karena kita semua masih diberi kekuatan, kesehatan di tengah COVID-19 yang masih melanda negara kita. Sekarang duduk yang manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, Tante Fransir punya cerita. Dengerin ya. Pada zaman dahulu kala, sekitar tahun kurang lebih tahun 801 sebelum Masehi, dulu banget, ada seorang raja namanya Yoas.
kok kecil ya rajanya? Ya adik-adik, Raja Yoas berumur 7 tahun saat dia dinobatkan menjadi raja pada waktu itu. Loh kok bisa ya kecil-kecil jadi raja? Siapa sih Yoas itu? Yuk kita lihat sama-sama cuplikannya tayangan berikut ini. Bagaimana menceritakan tentang Raja Yoas. Tuhan berjanji bahwa semua anak keturunan Daud akan menjadi raja. Raja Ahazia mempunyai bayi yang bernama Yoas. Bayi Yoas ini nanti akan menjadi raja di Yehuda. Yoas mempunyai nenek bernama Atalia, tetapi dia sangat jahat dan menyembah patung. Nenek Atalia ingin memimpin kerajaan Yehuda dan ingin menjadi ratu di Yehuda. Tetapi, Nenek Atalia tidak bisa menjadi ratu di Yehuda karena ada bayi Yoas yang akan menjadi raja. Karena itu, Nenek Atalia mempunyai pikiran rencana jahat kepada bayi Yoas. Ternyata ada seorang bibi bernama Yoseba. Bibi Yoseba sangat menyayangi bayi Yoas. Bibi Yoseba mengetahui rencana jahat Nenek Atalia. Karena itu, Bibi Yoseba ingin menyelamatkan bayi Yoas. Bibi Yoseba dan perawat bayi Yoas mencari tempat aman untuk bersembunyi dan itu adalah bait suci. Lalu Bibi Yoseba menyembunyikan bayi Yoas di bait suci dan tinggal bersama Imam Yoyada. Enam tahun kemudian, bayi Yoas tumbuh menjadi besar. Imam Yoyada berkata tidak perlu bersembunyi lagi. Imam Yoyada mengumumkan kepada semua orang bahwa Yoas adalah raja yang asli di kerajaan Yehuda. Kemudian Ratu Atalia menjadi marah. Tetapi para pasukan menangkap Ratu Atalia. Sekarang, Raja Yoas adalah raja di kerajaan Yehuda. Raja Yoas adalah raja termuda berusia 7 tahun. Nah, itu adik-adik ceritanya. Udah lihat kan semua bagaimana Raja Yoas menjadi raja di usianya yang sangat muda. Terus, bisa nggak ya Raja Yoas ini memerintah negaranya di usianya yang masih muda, 7 tahun. Kalau sekarang itu SD paling kelas 1 ya, kelas 1 atau kelas 2. Bisa nggak ya kira-kira dia memerintah negaranya di usianya yang masih kecil itu? Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita. Yang belum bisa membaca, adik-adik dengarkan ya dan perhatikan. Yang sudah bisa membaca, kita buka 2 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Adik-adik boleh membaca di rumah yang kedengaran suaranya ya. Jangan baca dalam hati di rumah. Baca yang kedengaran. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang akan dibawakan oleh adik Niko. Pembacaan kita pada hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 14. Yoas Raja Yehuda. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya. Ia memerintah di Yerusalem.
Nama ibunya ialah Zibia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya. Selama Imam Yoyada mengajar dia, namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Berkatalah Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai mempersembahkan persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang. Baiklah para imam sendiri menerimanya, masing-masing dari kenalannya, dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu, di mana saja terdapat kerusakan. Tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Sebab itu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lainnya, serta berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak memperbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalanmu, tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu." Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat, tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah peti, membuat lubang pada tutupnya, dan menaruhnya di samping mezbah dan sebelah kanan apabila orang masuk ke rumah Tuhan. Para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti itu, maka datanglah panitera raja serta imam besar, lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat dalam rumah Tuhan itu. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan, dan mereka ini membayarkannya kepada tukang kayu dan tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu, kepada tukang tembok dan tukang pemahat batu. Mereka memakai juga untuk memperbaiki rumah Tuhan dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi untuk rumah Tuhan tidak boleh dibuat pasu perak, pisau, bokor penyiraman, nafiri, atau sesuatu perkakas emas dan perak dari uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan itu. Melainkan mereka menyerahkannya untuk para pekerja supaya dipakai memperbaiki rumah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata Raja Yoas walaupun dinobatkan menjadi raja yang masih sangat kecil, masih muda pada waktu itu, tetapi firman Tuhan mengatakan dalam bacaan kita, Raja Yoas itu terkenal sebagai raja yang tegas, raja yang baik. Dan satu lagi nih adik-adik, Raja Yoas, dan ini yang paling penting nih, Raja Yoas terkenal sebagai raja yang taat kepada Tuhan. Bukti ketaatan Raja Yoas kepada Tuhan bisa dilihat dari usahanya yang penuh semangat untuk memperbaiki
bait Allah, memperbaiki rumah ibadah. Kalau sekarang gereja ya adik-adik ya, memperbaiki rumah ibadah dari kerusakan dengan berbagai peraturan-peraturan, sistem-sistem yang dibuat oleh Raja Yoas. Raja Yoas berusaha memperbaiki bait Allah, memperbaiki rumah ibadahnya agar pulih kembali dari kerusakannya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, rumah ibadah bait Allah atau rumah ibadah atau gereja pada waktu itu memang rusak. Karena rusak, membuat peribadatan, membuat orang-orang yang masuk gerejanya, yang masuk rumah ibadah itu nggak nyaman. Karena rusak di sana sini. Oleh sebab itu adik-adik, Raja Yoas berusaha dengan sekuat tenaga, dengan sumber daya yang ada, dengan dana yang ada, juga lewat persembahan-persembahan dari seluruh rakyat pada waktu itu, sehingga rumah ibadah dapat diperbaiki dan menjadi bagus lagi. Membuat orang-orang yang datang beribadah merasa nyaman. Keren kan Raja Yoas ya adik-adik? Raja Yoas menjadi raja yang tegas, yang baik, yang pintar, yang taat kepada Tuhan, itu berkat pendampingan, berkat bimbingan, didikan, ajaran dari Imam Yoyada yang memelihara Raja Yoas dari mulai dia bayi sampai dia menjadi raja. Raja Yoas berarti nurut sama semua ajaran-ajaran, aturan-aturan didikan dari Imam Yoyada, sehingga Raja Yoas menjadi raja yang baik. Raja yang tegas, bisa memerintah negaranya walaupun di usianya yang sangat muda. Dan Raja Yoas juga menjadi raja yang taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, adik-adik dari kecil sampai besar, siapa yang mendampingi adik-adik? Siapa yang mendidik adik-adik? Yang mengajar adik-adik di rumah? Yang ngajarin supaya datang ke sekolah minggu, yang ngajarin supaya jangan suka marah-marah, yang ngajarin supaya adik-adik rajin belajar, yang ngajarin adik-adik supaya semangat dan lain sebagainya, itu ke arah yang lebih baik. Siapa di rumah? Tentunya orang-orang yang ada di rumah. Ada mama, ada papa, ada mami, ada dedi, ada oma, ada opa, ada omi, ada opi, ada uncle, ada onti, ada kakak-kakak yang ada di rumah, yang selalu ngajarin adik-adik di rumah. Kalau di sekolah minggu, ada kakak-kakak pengasuh yang ngajar adik-adik tentang firman Tuhan. Di sekolah, ada guru-guru, ada miss-miss, ada siapa lagi ya? Guru-guru, bapak guru dan ibu guru di sekolah yang mengajarkan adik-adik. Adik-adik menjadi baik seperti sekarang, menjadi pintar, menjadi anak-anak yang manis, itu karena bimbingan, didikan dari orang-orang yang mengasihi adik-adik yang ada di rumah. Kalau adik-adik mau seperti Raja Yoas, menjadi raja yang dengar-dengaran kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang raja yang tegas, yang pintar dan baik, tentunya adik-adik juga akan mendengarkan nasihat, didikan, ajaran dari orang tua.
dari oma opa, omi opi, uncle, kakak, guru sekolah minggu, ya adik-adik, sehingga adik-adik menjadi baik dan hidupnya diberkati. Saat adik-adik mendengarkan nasihat orang tua, mendengarkan didikan dari orang-orang yang menyayangi adik-adik di rumah, itu juga salah satu bukti bahwa adik-adik taat dan sayang kepada Tuhan. Dan saat adik-adik mendengarkan nasihat orang tua, didikan orang-orang yang mengasihi adik-adik di rumah, hidup adik-adik akan diberkati seperti Raja Yoas. Apa yang adik-adik usahakan dalam hidup ini, dalam pendidikan, dan lain sebagainya, itu dibuat berhasil oleh Tuhan. Kalau adik-adik mendengarkan didikan, bimbingan, ajaran dari orang-orang yang mengasihi adik-adik di rumah. Jadi, belajar dari Raja Yoas, Tante Francine mengajak adik-adik semua untuk selalu mendengarkan nasihat dan didikan dari orang-orang yang mengasihi adik-adik di rumah. Mama, papa, mami, dedi, oma, opa, omi, opi, uncle, onti, kakak-kakak, guru sekolah minggu, guru-guru di sekolah. Agar hidup adik-adik diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang dibuat oleh adik-adik, dibuat berhasil oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Mari kita taat. 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 Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan. Terima kasih di pagi hari ini Engkau sudah mengumpulkan kami bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui sekolah minggu online kami, Tuhan. Tuhan, saat ini kami ingin berdoa untuk situasi dan kondisi saat ini di tengah pandemi, di mana kami tidak bisa menjalankan aktivitas kami seperti biasa. Tuhan kiranya mau sertai serta lindungi kami dimanapun kami berada, beri kami kesehatan ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga kami, papa, mama, kakak, adik, oma, opa, om, tante, teman-teman kami, serta guru-guru kami
Dimanapun mereka berada, Tuhan selalu berikan mereka kesehatan, serta lindungi mereka dalam segala aktivitas yang mereka lakukan ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Di tengah situasi pandemi saat ini, gereja kami masih memberikan pelayanan, baik ibadah minggu maupun ibadah sekolah minggu untuk kami. Tuhan kiranya selalu mau jaga para pelayan ibadah dan pelayan ibadah sekolah minggu juga Tuhan. Kiranya Kau mau lindungi, berikan mereka selalu kesehatan untuk pelayanan yang dilakukan kepada kami, para jemaat. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada, kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan bagi mereka. Tuhan, inilah doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Kiranya doa yang kami naikkan ini dapat disempurnakan dengan doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.